Karena gue kan Kristen. Kristen. Cina mana gue ini? Ya tak? Oh, Armenia Kristen. Armenia itu Kristen. Loh, kamu sebagai orang Kristen urung karuan belum tentu mengetahui apa yang akan saya sampaikan ini, bahwa ternyata sebenarnya wilayah Armenia ini menjadi negara Kristen tertua di dunia. Di dunia. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita tiba-tiba ngomong soal konflik Rusia dan Ukraina, itu menjadi agak janggal. Makanya kalau kita mau bicara masalah kenapa ada konflik Rusia dan Ukraina, ini kan kemarin saya kan sudah ngomong tentang diawali dari sejarah sejak zaman masih Moskow, ya toh, pada kerajaan Tsar Nicholas II apa siapa ya? Ya. Nicholas II. Tsar Nicholas II. Nah, dari Nicholas ini kemudian muncul yang namanya nama Lenin. Ya, Lenin. Habis Lenin kemudian Stalin. Habis Stalin kemudian Brezhnev. Habis Brezhnev kemudian ada Michael Gorbachev kemudian ke Boris Yeltsin kemudian baru ke Kaisar Putin ini, Vladimir Putin ini. Nah, setelah kita bicara kemarin soal aneka ragam sejarah Moskow dari zaman kerajaan kemudian sampai ke politik modern. Nah, tentu kita memang endingnya, outputnya itu kita akan mengetahui. Jadi konflik Rusia Ukraina itu bermula dari apa? Nah, pada kesempatan ini akan lebih rasional jika di dalam beberapa kesempatan nanti kita harus bisa membedah bagaimana kemudian Moskow, Rusia itu kemudian menjadi 15 negara. Kemarin kan kita sebutkan ada 15 negara itu. Jadi setelah Gorby itu membuat yang namanya Glasnost sama Perestroika, itu kemudian terpecah belah. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di Indonesia era otonomi itu pasti rentan terhadap gerakan-gerakan separatisme dan disintegrasi. Terbukanya masalah pers, kemudian adanya restrukturisasi di struktur elit politik, itu justru kemudian di Rusia ini menjadi payung hukumnya negara-negara tersebut. 15 negara yang di kemudian hari menjadi negara-negara itu
menjadi memiliki payung hukum untuk memisahkan diri dari Moskow. Nah, pada kesempatan ini gini aja sekarang. Jadi ngomong soal 15 negara itu satu persatu. Kita bedah. Nanti setelah ke 15 negara, kita nanti baru bisa menemukan kenapa di kemudian hari Putin marah besar terhadap beberapa negara-negara di antara 15 tadi yang kemudian ikut bergabung di NATO. Neng NATO. Nah, nanti baru itu. Nah, sekarang kita mau bahas soal dulu apa? Negara mana dulu yang 15 ini ya? Armenia. Karena gue kan Kristen. Kristen. Cina mana gue ini? Ya. Oh, Armenia Kristen. Armenia itu Kristen. Loh, kamu sebagai orang Kristen urung karuan belum tentu mengetahui apa yang akan saya sampaikan ini, bahwa ternyata sebenarnya wilayah Armenia ini menjadi negara Kristen tertua di dunia. Di dunia. Ngerti ra kowe? Ngertimu mesti Vatikan. Gitu loh, enggak. Negara tertua, negara Kristen tertua di dunia itu Armenia. Jadi kan selama ini kan kita semuanya, hampir semuanya lah, mungkin ya juga ada yang tahu lah. Selama ini kita kan mengenal bahwa Vatikan itu sebagai negara pusat Katolik. Kan, ya, Katolik di dunia ini. Jadi tidak ada yang tahu. Nggak banyak lah yang tahu. Kalau Armenia ini sebagai negara tertua, negara Kristen tertua di dunia. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Jadi kalau kamu sebagai orang Kristen sebenarnya, misalnya kalau saya ini sebagai orang Islam, ya saya akan ke Arab Saudi lah, ke Mekah lah, ya tak. Kamu mesti ke Armenia dulu sebelum ke Vatikan. Entah itu alasannya karena iman apa karena mau wisata ya, gitu. Tapi datanglah ke Armenia dulu. Yerusalem ya ini. Enggak, harus ke Armenia dulu. Yerusalem tempat Bethlehem, tempat lahirnya Isa. Ya. Tapi bukan negara Kristen di sana. Yahudi. Ya hanya tempat untuk melahirkan aja. Tapi benar kata tadi Pak, Armenia itu negara yang berpaham pada Kristen. Nah terus dan? Jadi Armenia ini sebuah negara kecil. Tadi itu saya sebutkan sebagai negara Kristen pertama di dunia. Ini juga menjadi bekas jajahan Rusia. Tapi waktu itu masih Uni Soviet. Gitu loh. Jadi Armenia ini zaman-zaman dulunya menjadi negara bekas jajahan Uni Soviet. Jadi Armenia ini seperti merupakan sedikit negara yang terletak di dua benua. Benua Asia sama Eropa. Asia sama Eropa. Meskipun namanya itu kurang dikenal di Indonesia, kita ini kan nggak sering dengar Armenia, apalagi Armenia sebagai sekali lagi negara Kristen tertua. Armenia Roma, Vatikan. Artinya Vatikan. Tetapi meskipun namanya kurang begitu kita kenal, terutama orang-orang Indonesia, Armenia ini sebenarnya memiliki sejarah yang sangat panjang, termasuk di dalamnya soal sejarah panjang tentang kekristenan Armenia. Ngeri ya Armenia nih, kenapa ya nggak di Armenia saja ya? Tadi itu mungkin apa? Di Bethlehem tadi itu? Yerusalem. Ya, tempat lahirnya Yesus ya. Bisa.
Nggak bisa. Tapi karena waktu itu kan Padahal berkembang pertama kali kemudian kan di Armenia kemudian kan negara tertua, ada negara kemungkinan Kristen juga tertua. kan. Kan Armenia ini yang pada waktu itu kan orang nggak bisa ke sana karena dalam kekuasaan Uni Soviet. Loh, bukan masalah itu, kalau bisa ke sana atau tidak itu kan masalah ada hubungan diplomatik apa tidak dengan Indonesia. Ketika misalnya Indonesia ada hubungan diplomatik ya gampang-gampang aja. Tapi kalau nggak ada hubungan diplomatik, ya kan lebih lah mulai paspor. Tapi pada waktu itu kan kekuasaan masih Soeharto, Orde Baru. Dia lebih poros ke Amerika Serikat. Ya itu interpelasinya banyak sekali sih multi-interpelasi itu. Belum tentu juga kayak gitu. Jadi wilayah Armenia itu diyakini telah dihuni oleh manusia itu memang sudah sejak berabad-abad. Sejak berabad-abad lampau. Jadi nama Armenia ini diambil dari nama, kalau nggak salah loh, nama suku yang suku pertama kayaknya, yang memang yang terkuat bukan tertua, yang terkuat yang menghuni di wilayah tersebut, itu namanya suku Armenia. Jadi suku yang mendominasi di daerah itu namanya Armenia. Kemudian yang perlu kita catat lagi adalah bahwa Armenia ini termasuk negara yang sebenarnya tidak memiliki lautan. Atau istilahnya ya satu negara yang memang terkurung daratan. Istilahnya landlocked, Pak. Terkurung oleh daratan. Jadi seluruh perbatasan Armenia dengan negara lain itu semua dalam bentuk daratan, terkurung oleh daratan, jadi tidak ada lautan. Perbatasannya tidak ada laut. Enggak ada lautan. Kayak misalnya kita ini di Jogja gitu kan, ke selatan ya ada laut, ada pantai, ada Parangtritis, ada sampai Gunung Kidul sana. Di sebelah baratnya itu Armenia berbatasan dengan Turki. Negara Turki itu kan satu negara yang mengklaim bahwa Israel dan Palestina itu sebenarnya punya Turki. Jadi klaimnya Turki itu kalau nggak salah terhadap peperangan Palestina dan Israel itu kan, ngapain itu dua orang itu pada keplek-kelek memperebutkan wilayahnya bukan wilayah mereka kok diperebutkan, loh kok. Merasa itu milik Turki. Turki gitu loh. Mungkin dulu pernah dijajah kan mereka. Ya. Jadi pampasan perang lah. Iya. Tapi kan klaimnya seperti itu. Tapi itu nanti kita akan ada diskusi yang lain. Jadi intinya Armenia ini berbatasan dengan negara Turki. Dan kemudian di sebelah utaranya, utara Armenia. Armenia ini berbatasan dengan sesama bekas pecahan Uni Soviet. Kalau cangkemku ya Georgia. Cangkeme wong Inggris apa wong Georgia. Wis aku milih Georgia. Itulah kira-kira. Lalu di sebelah timur itu Armenia berbatasan dengan nanti ya kayak Azerbaijan ya. Azerbaijan ya. tetanggaan lah.
dengan Azerbaijan. Azerbaijan yang juga merupakan bekas jajahan Uni Soviet. Ini memang agresor betul Uni Soviet di zaman dulu. Mungkin pas zaman Nicholas II ya. Nah, sebelah selatan itu Armenia ini, yang notabene negara tertua, Kristen tertua ini tadi, berbatasan dengan negaranya Ayatollah Iran. Ya dah. Tapi, ya Khomeini. Tapi kita dengar sampai sekarang, kayaknya saya belum pernah dengar konflik antara Armenia dengan Iran, negara Islam. Mereka selalu berteman. Iya, dan negara Armenia. Saya belum pernah dengar, tapi mungkin nggak tahu saya kepastiannya. Tapi saya belum pernah dengar ada konflik Armenia sama, sama Iran. Jadi rupanya dua negara ini sudah bisa menerima perbedaan itu sebagai sebuah kemewahan dan kenikmatan. Nyatanya apa? Mereka ya hidup berdampingan aja, enak-enak aja, nggak ada masalah itu. Ada satu negara Islam, Kristen. Iya. Ya, sementara di Indonesia satu negara itu sebenarnya kayaknya kayak ada perang dingin. Pelerok-pelerokan. Ya, pelerok-pelerokan, lirik-lirikan. Meskipun ya kedua-duanya kadang-kadang sok moderat. Ya dah. Sok moderat. Yang Kristen kalau di Indonesia itu kalau di depan orang Islam ya sok moderat. Yang Islam kadang-kadang ya sok tidak membedakan agama. Karena konfliknya diciptakan bukan berasal dari masyarakat sebenarnya. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Kalau masyarakatnya damai. Damai-damai aja sebenarnya. Mungkin karena memang diciptakan. Jadi antara Islam dan Kristen itu di Indonesia padahal satu negara itu masih Serasa ada ketegangan. Masih harus membangun sok moderat. Kemudian dengan mengatakan ya kita ini kan agama beda tapi kan sebenarnya sama. Ya enggak lah. Agama ya beda lah. Kalau agamanya sama, wah ini Kristen. Ya tak? Kristen mau karena agama Islam sama Kristen itu sama katanya. Mau pindah ke Islam? Enggak mau kan? Gitu loh. Dan saya juga tidak mempersoalkan kamu tetap Kristen ya, tetap kita baik-baik aja kan sejak dulu. Kamu juga tidak sok moderat di depan saya. Saya juga tidak sok kadrun di depan. Kok? Nah dia kan Islam. Gitu. Kita kan juga tidak pernah nuduh Hoki Cina, agamanya Kristen. Bagi kita nggak masalah. Ya kan nggak masalah. Pernah lah kowe bikin masalah karo aku. Bahkan kita ini kan sering sudah sangat familiar membahas membedah masalah perbedaan kita. Kan orang apa tahu tersinggung kita. Ki agama mau apa Ki? Dan kita merasa senang. Iya. Kowe tak takoni, Ki agama mau apa? Penjawab malah Kristen asui. Nah, misalnya gitu. Kowe takon aku mau apa? Islam. Mete takon-takon kan nggak apa-apa sebenarnya. Solo-solo saya. Iya. Jadi ini perlu dipelajari ini bagaimana rumusannya si Mbah Armenia sama Pak D Iran ini tadi. Betul. Ya, bisa berdampingan dengan baik gitu loh. Negara ini negara Islam besar ini Iran ini. Nah tetapi Armenia ini juga mengalami konflik dengan Azerbaijan. Malahan Islam ya Azerbaijan. Iya, Islam dengan Azerbaijan. Untuk apa? Kenapa konflik dengan Azerbaijan? Karena pasti memperebutkan wilayah Esklif Azerbaijan istilahnya. Esklif
Azerbaijan. Istilahnya itu Neki Seven apa itu? Neki Seven di sebelah selatan. Jadi perang dan sengketa wilayah Armenia dengan Azerbaijan ini, notabene Azerbaijan itu memang negara Muslim Syiah dan sekutunya Iran. Sekutunya Iran, Azerbaijan itu. Sampai saat ini masih berlangsung konflik itu. Tetapi Armenia tidak ada konflik secara langsung, secara horizontal dengan Iran. Atau mungkin karena memang sikap masyarakat Kristiani di Armenia itu dan masyarakat Islam di Iran itu ketika konflik itu misalnya tadi Armenia dengan Azerbaijan, meskipun itu negara Kristen sama negara Islam, tetapi konfliknya kan bukan masalah keyakinan, tapi masalah perbatasan. Masalah agama. Bukan masalah agama, gitu loh. Kayaknya hujan ini ya. Kendaraanku katanya belum saya tutup tadi. Ada yang anunya nggak itu di atas itu? Fortuner kan? Mau nggak lihat tadi ya? Nggak lihat tuh. Ini terang lagi. Oh iya. Okay. Jadi yang menarik itu begini, antara Armenia dan Azerbaijan. Ini kan negara dengan basis Islam dan basis Kristen. Dan ini konflik. Tetapi konfliknya perlu dicatat loh, bukan karena agama loh, tapi karena perbatasan. Ini kan sebenarnya kan negara-negara yang pantas disebut sebagai suhu Kristiani dan suhu Islam. Azerbaijan di belakangnya ada Iran. Tapi konflik bukan persoalan keyakinan, tapi karena perbatasan. Armenia ini ibu kotanya Yerevan. Yerevan ini kira-kira ya kalau nggak salah nih luasnya ya sekitar 20 20 kilometer, 20-an kilometer persegi lah. Dengan populasi kira-kira ya 2 jutaan lah, sudah 2 juta jiwa. Jadi sebenarnya cuma negara kecil lah sebenarnya. Sama Jogja kan mungkin masyarakatnya banyak Jogja. Banyak Jogja kali ya. Jadi tetapi Armenia ini meskipun negara kecil, Armenia ini sudah terbentuk sebagai sebuah entitas bangsa. Jadi analisa saya ini begini tentang Armenia ini. Armenia ini merupakan negara kecil. Tetapi meskipun ini negara kecil, negara ini telah terbentuk sebagai sebuah entitas bangsa sejak ratusan tahun sebelum kelahiran Isa Al-Masih. Jadi sebelum kelahiran Isa Al-Masih sudah menjadi sebuah entitas bangsa. Lalu pada tahun-tahun 300-an lah Masehi, atau sekitar 3 abad setelah, berarti 3 abad ya, 3 abad setelah penyalipan, bukan kelahiran, penyalipan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Penguasa Armenia waktu itu menetapkan, dengan beraninya sudah menetapkan
Kristen sebagai agama resmi negara. Kristen sebagai agama resmi negara. Negara. Abad ketiga. Abad ketiga. Jadi kira-kira ya tiga abad setelah penyaliban Isa Al-Masih. Jadi hal ini menjadikan Armenia sebagai negara pertama yang menetapkan Kristen sebagai agama negara. Keputusan kerajaan Armenia itu yang menyatakan sebagai negara Kristen tadi itu, keputusan ini bermula saat Pangeran Armenia namanya Grigori berusaha melepaskan diri karena waktu itu ada ceritanya ayahnya dieksekusi mati oleh pemberontak. Jadi Pangeran Grigori ini kemudian setelah bapaknya dieksekusi mati, Grigori ini kemudian diasuh oleh seorang uskup. Namanya agak lupa saya. Saint Vermilion atau siapalah, saya agak lupa. Selama beberapa tahun. Jadi Pangeran Grigori ini diasuh oleh uskup, bukan paus. Jadi setelah merasa kekuatannya cukup, Pangeran Grigori ini kembali merebut tahta Armenia. Dan memang berhasil. Setelah berhasil, ia menetapkan Kristen sebagai agama resmi Armenia. Meskipun waktu itu masih banyak penduduk Armenia yang memeluk kepercayaan tradisional atau pagan istilahnya. Jawa kejawen, Pak. Ya, kejawen lah. Kejawen versi Armenia. Kejawen versi Armenia. Sebelum Kristen masuk di Armenia. Tapi kita ngomong-ngomong soal Pangeran Grigori tadi itu, kalau nggak minum dulu ya pusing ini. Kita minum susu dulu, susu jahe merah tanpa pentil. Mantap, Pak. Rokok sih. Ini Armenia ini loh, kemudian tahu nggak, kamu sebagai orang Kristen, bahwa Armenia ini sudah memulai meyakini sebagai bangsa keturunan Nabi Nuh. Merasa keturunannya Nuh ya. Iya, merasa Jauh sebelum Iya. Nabi ini Isa sama Musa. Oh ya. Ini klaimnya sebagai keturunan Nabi Nuh, bangsa keturunan Nabi Nuh. Yang perlu diketahui adalah setiap bangsa itu tentu memiliki legenda, sejarah, dan kepercayaannya masing-masing. Seperti misalnya kayak Jepang. Jepang ini kan meyakini sebagai negara tempat matahari terbit, serta meyakini sebagai keluarga kaisar, keturunan dewa. Shinto.
khususnya. Iya. Jadi begitu juga dengan Armenia yang meyakini sebagai bangsa keturunan Nabi Nuh kok. Keturunan Nabi Nuh. Jadi sejumlah legenda itu menyebut bahwa kapal besar Nabi Nuh itu waktu itu berlabuh di wilayah yang kini masuk ke dalam Armenia. Gitu deh. Jadi dulu kapal yang dibuat Nabi Nuh yang sebesar itu masuk di dalam pertama kali ke pulau itu yang masuk berada di dalam teritori Armenia. Nah saya juga agak pusing sini kayak di sini. Tadi Armenia itu kan mengklaim bahwa ini kan wilayah ini kan berada di dalam satu daratan, tidak memiliki lautan. Lah kok bisa mengklaim keturunan Nabi Nuh, mengklaim bahwa kapal Nabi Nuh itu mendarat di Armenia. Gitu loh, logikanya begini. Tapi ya nggak apa-apa lah. Mungkin kapalnya terus berhenti di pantai, terus orang-orang yang kapal Nabi Nuh tadi terus jalan-jalan sampai ke Armenia. Misalnya ngono ya ora apa-apa. Wis sakarepmu. Saya kendali ngono ya. Jadi malah disebutkan di dalam sejarah itu diklaim kapal itu mendaratnya tepat di kaki gunung di Armenia sana. Gunungnya nama apa? Ararat. Gunung Ararat. coba saya lihat tadi. Nah, Gunung Ararat. Gunung Ararat itu di Armenia. Di Armenia. Jadi iya aneh. Kadang-kadang saya ini kan senang belajar sejarah. Jadi kadang-kadang kalau saya membaca itu ya iki piye. Saling crash. Iya, jadi nggak linear. Tadi mengatakan bahwa negara di sejarah itu dikatakan bahwa Armenia itu berada di dalam daratan dan tidak punya lautan. Tapi ini mengklaim bahwa kapal Nabi Nuh itu mendarat di Armenia, mendarat di kaki Gunung Ararat. Ya mungkin dulu lautan terus kemudian jadi daratan. Kalau kapal Nabi Nuh itu memang karena kan banjir itu kan menenggelamkan seluruh dunia. Kemudian surut. Dan surut itu mungkin terdampaknya di Armenia. Iya, terus di kaki Gunung Ararat tadi. Ya wis rapopo lah. Wis rapopo. Jadi sebagai negara Kristen tertua di dunia, tentu saja Armenia ini memiliki, ya tentu toh, memiliki tradisi Natal dan Tahun Baru yang unik. Seperti itu. Nah, tradisi Natal yang unik itu bagaimana? Nanti kita bahas pada sesi nantilah. Saya belum begitu mempelajari soal itu. Tadi pernah dijelaskan kepada saya di awal tadi itu tentang Armenia. Tapi profil Armenia itu gimana? Saya kok kayaknya belum terlalu jelas. Jadi gini, Armenia ini beda profilnya karo Kricak. Itu Kricak, tapi hampir sama sih. Kricak itu ya berada dikepung oleh daratan, tapi ada sungainya. Sebelah barat Kricak ada sungai itu. Nah Armenia enggak, gitu deh. Cono sungai ini Winongo. Winongo itu sungai yang di Jogja mengalir ke utara, itu mengalir ke utara itu. Jadi sekali lagi beda dengan Kricak ini. Gitu. Jadi Armenia ini adalah sebuah negara yang terkurung daratan, yang terletak di benua Asia bagian barat. Ini juga berbatasan dengan Turki di sebelah barat dan berbatasan dengan Azerbaijan di sebelah timur.
sebelah timur Krica ki Borobudur Plaza. Ya ta? Krica sebelah baratnya itu Borobudur Plaza, sebelah timurnya ding Borobudur Plaza, sebelah baratnya itu bukan Azerbaijan. Bukan. Apa itu? Bencana. Iya. Jadi ada perbatasan dengan Turki itu di sebelah barat dan berbatasan dengan Azerbaijan di sebelah timur dan berbatasan dengan Georgia ini di sebelah utara. Nah, di sebelah selatannya adalah Iran. Iran dan sebelah selatannya ini Iran dan wilayah enklave Negijevan. Angel-angel sih namanya, disebutnya angel ya. Soalnya dari apa lagu nganu apa cangkem Jawa, Senapa pun ya. cangkem Krica. Jadi enklave Negijevan ini Negijevan apa gitulah. Ini yang masih merupakan daerah bagian dari Azerbaijan, ibu kota Armenia. Sekarang menjadi ibu kota Armenia. Maaf, ibu kota Armenia bukan. Jadi begini. Jadi bagian dari Azerbaijan tadi itu. Negijevan itu tadi. Nah, ibu kota Armenia itu ini angel-angel ya. Apa? Yerevan. Yerevan. Tapi untuk nama di Indonesia juga bagus juga loh. Misalnya Yerevan. Letak wilayah Armenia yang ini tadi pertanyaan Eko tentang profilnya tadi kan. Jadi letak wilayah Armenia ini yang strategis yang berada di antara benua Eropa dan benua Asia. Nah, ini yang menyebabkan banyak bangsa yang ingin menguasainya karena memang wilayah strategis. Jadi mulai dari bangsa Syria, Persia, Yunani, apa mana ya, Romawi, Bizantium, Mongol, Arab hingga Turki untuk bergiliran terus-menerus menjadi penguasanya wilayah di Armenia. Jadi mulai dikuasai oleh Uni Transkaukasia yang terdiri dari wilayah-wilayah Georgia dan Azerbaijan. Tetapi pada tahun 1930-an lah, Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia ini bubar dan terpecah menjadi 3 negara bagian Uni Soviet. Bagian ini Georgia, Armenia, dan ya Azerbaijan. Sama Azerbaijan. Pinter gue belum. Asu ya. Padahal agaknya gini kurang jelas ya. Ayo ngerti dewe kan mamase. Jadi Armenia kemudian memperoleh kedaulatan penuh setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 90-an. Ya, Gorbachev. Ya, Gorbachev. Glasnost Perestroika. Iya.
mayoritas penduduknya ya etnis Armenia, suku terbesar tadi, suku terkuat yang beragama, namanya waktu itu bukan saja apostolik. Mungkin Katolik itu juga tadinya mungkin berangkat dari itu kan. Jadi agamanya namanya waktu itu apostolik, apostolik Armenia. Jadi itu nama agama itu, nama agama apostolik Armenia. Ini jadi agama sekarang juga bagus itu kayak namanya. Armenia ini juga merupakan salah satu negara di dunia yang mengalami penurunan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan penduduknya sangat kecil. Orang kayak anu lah rabi, orang kayak wong nikah nih kono. Ngiple mungkin. Bahasa Armenia itu anu. Ya bahasanya ya bahasa resmi Armenia ya adalah bahasa suku Armenia. Suku Armenia dulu kan memiliki bahasa ibu. Jadi namanya ya bahasa Armenia. Kemudian gini kok, sistem pemerintahan Armenia itu bentuknya itu republik parlementer. Republik parlementer itu kalau nggak salah jadi gini, republik itu kan artinya menuju kepentingan publik. Nah, aspirasi publik ini dikelola oleh parlemen. Maka bentuknya kemudian menjadi republik parlementer. Ini artinya tentang bahwa satu republik parlementer ini itu artinya sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional. Untuk apa? Untuk masa jabatan 7 tahun. Ya, jadi memang aspirasi publik atau tadi itu memang ditampung di parlemen. Sedang kepala pemerintahnya itu bukan presiden, tapi perdana menteri, yang pada dasarnya adalah merupakan partai pemenang pemilihan umum pada pemilihan umum. Sedang bidang perekonomian nggak begitu paham saya. Bidang perekonomian itu misalnya kayak gini, pendapatan domestik bruto atau PDB Armenia itu berapa ya? Ya sekitar 28, ingat saya sekitar itulah 28 sampai 30-an itulah miliar dengan pendapatan per kapita. Itu dikonversi ke dolar atau mata uang Armenia ya Dolar. Per kapitanya sebesar, per kapitanya itu sebesar kira-kira berarti $9.500. Lumayan juga ya. Kopi Bu, si kentang. Siap, sampai muncul. Industri di Armenia ini nggak ada nanam kopi kayak gini nggak ada. Jadi di Armenia itu memang negara industri penting bagi perekonomian di Armenia itu diantaranya seperti misalnya kalau minuman ada brandy ngerti ya? Brandy. Di brandy ini minuman Berkelas. anggur dari hasil destilasi. Padahal aku udah tahu ngombe.
kemudian pertambangan, terus pemrosesan berlian, terus bikin alat-alat pemotong logam, motor listrik, pakaian, mikroelektronika, kemudian perhiasan, terus perangkat lunak dan pengolahan makanan. Perekonomian atau pertumbuhan ekonomi Armenia itu pada tahun 2017 saja sudah 7,5%. Nah, tetapi saya tidak akan membahas itu karena saya bukan orang ekonomi, jadi saya nggak tahu lah. Tapi saya pernah baca itu pertumbuhan ekonomi di di Armenia itu ya sekitar 7,5% lah. Dan di hubungan luar negeri, Armenia ini merupakan negara anggota PBB yang bergabung pada tahun kira-kira 92. Armenia ini juga merupakan negara anggota dari lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB seperti UNESCO, WHO, ILO, IMF, ya itulah kira-kira. Jadi Armenia ini juga merupakan negara anggota Eurasian Economic Union. Kemudian juga menjadi anggota Asian Development Bank dan beberapa lah, saya agak lupa. Nama Armenia ini satu negaranya memang bentuk republik tadi, Republik Armenia, Republic of Armenia. Kalau nama lokalnya itu ada nama lokalnya atau Yastani Hanrapetut Yun. Betul kangelan. Ya mungkin itulah Yastani anulah Hanrapetut Yun. Kangelan. Jadi bentuk pemerintahnya ya republik parlementer. Republik parlementer. Jadi suara atau publik itu memang harus ditampung di lembaga parlementer. Kepala negaranya itu Presiden Armen Sarkisyan. Kepala pemerintahan beda lagi, Perdana Menteri. Armenia ini ibu kotanya Yerevan. Hari kemerdekaan Armenia ini tanggal 21 September tahun 1991. Ini diambil dari Uni Soviet. Di samping ada hari kemerdekaan juga ada hari nasional Armenia ini tanggal 21 September 91, hari kemerdekaan. Lagu kebangsaannya lupa saya. Etimologinya dalam bahasa Armenia, negara ini dinamakan Haik. Ini berarti tentang tanah dari orang-orang Haik. Jadi penambahan istilahnya menjadikan nama Haik bagian dari imbuhan stan, yang dalam bahasa Persia itu berarti tanah. Maka menurut legenda, Haik ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Haik ini keturunan dari Nabi Nuh yang merupakan moyang dari seluruh orang Armenia menurut tradisi Armenia kuno.
Persia. Haik ini bermukim di kaki gunung Ararat. Jadi mendaratnya kapal Nabi Nuh tadi itu. Bermukim di kaki gunung Ararat dan meninggalkan Armenia untuk membantu pembangunan Menara Babel. Jadi kemudian saat dia kembali, ini orang di negara ini dikalahkan oleh Bel, seorang raja Babilonia. Jadi beberapa peneliti itu beranggapan bahwa ia ini dikalahkan oleh Nimrod pada 2490-an sebelum Masehi, dekat Danau Pan. Jadi ini kira-kira sebelah selatan Armenia. Ini kalau nggak salah loh, daerah ini masuk dalam daerah Turki. Haik ini adalah nama yang diberikan pada Armenia oleh negara-negara lain yang mengelilinginya. Jadi nama ini diambil dari dari suku terkuat yang tinggal di tanah Armenia kuno dan menamakan diri mereka ini Armenes. Secara tradisional nama ini diturunkan oleh Armenak atau Aram, keturunan Haik. Dan menurut penelitian yang dilakukan dari sisi Yahudi dan Kristen, nama Armenia ini diambil dari Hermini, yang berarti gunung Mini atau Manai. Ini penjelasan yang diambil kalau nggak salah dari masa pra-Kristen yang beranggapan bahwa Nairi yang berarti tanah yang dialiri oleh sungai-sungai adalah nama kuno yang diberikan untuk daerah pegunungan yang terdapat di negara tersebut. Dan nama ini digunakan oleh bangsa Asyur sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Tetapi inskripsi Beistun ini yang terdapat di Iran dan dilansir berasal dari tahun 500-an sebelum Masehi, itu tercatat menuliskan Armenia, yang maka di kemudian hari berlanjut sampai sekarang bernama negara itu menjadi Armenia. Armenia ini telah didiami oleh manusia sejak zaman prasejarah dan telah diusulkan merupakan tempat situs dari Taman Berdos yang termuat di Alkitab. Berarti secara tidak langsung Nabi Adam dan Hawa dari Armenia. Tapi kapan Firdaus? Ya itu kan, tapi kan ini kan sudah berlangsung sejak zaman Nabi Nuh. Nabi Adam ini sampai Nabi Nuh itu berapa ratus tahun? Ribuan tahun. Iya kan, berapa ribuan tahun. Jadi Armenia ini adalah daerah kekaisaran yang sangat kaya akan budaya, seni, hingga pada akhir abad 1. Dan daerahnya ini tadi sangat terbentang mulai dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia serta Laut Mediterania.
pada zaman pemerintahan Tigranes Agung. Tapi lokasi strategis Armenia ini yang terletak di antara dua benua telah menjadi magnet untuk banyak penjajah, termasuk bangsa Syria, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, kemudian Mongol, Arab, hingga Turki. Nah, pada 300 Masehi, Armenia ini menjadi negara pertama di dunia yang mengakui agama Kristen sebagai agama resmi suatu negara. Jadi kira-kira sekitar sekian tahun lah, puluhan tahun lah hanya, sebelum Kekaisaran Romawi memberikan toleransi resmi untuk agama Kristen di bawah Galerius, dan 30-40-an tahun sebelum Konstantin dibaptis, walaupun ada komunitas-komunitas keagamaan lain sebelum Kristen. Jadi saat negara ini dijajah dijajah oleh komunitas ini kemudian dialihkan agamanya oleh para penyebar agama Kristen atau misionaris. Setelah kemudian berulang kali dijajah dan diubah oleh dinasti-dinasti yang berbeda-beda, termasuk oleh Partia, Iran, dalam hal ini Romawi, Bizantium, Arab, Mongol, dan sebagainya tadi. Itu kemudian terpecah belah dan membelah jadi Utsmaniyah itu dan Safawiyah Persia itu membelah Armenia. Wilayah Armenia ini modern, di wilayah Armenia modern ini diperintah oleh ke kanan Erivan. Jadi sebuah negara boneka bentukan Safawiyah yang berpusat di mana itu ya, Erivan, nama kuno untuk Yerevan, ibu kota Armenia modern. Armenia modern ini terdiri dari Erivan dan Karabakh yang masih merupakan satu daerah Kesultanan Persia yang dijadikan salah satu daerah Kekaisaran Rusia untuk sementara waktu itu. Nah, tetapi padanya revolusi Bolshevik di Petrograd ini kemudian memungkinkan Armenia menjadi republik merdeka dalam waktu yang singkat. Kemudian baru menjadi bagian dari Uni Soviet lagi. Nah, wilayah Armenia yang dikuasai Uni Soviet kemudian digabungkan dengan wilayah Georgia dan Azerbaijan menjadi Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia. Ini terjadi pada tahun 1922 dan 1936. Nah, baru tahun 1936 sampai
1991 Armenia berdiri menjadi wilayah sendiri, menjadi Republik Armenia, walaupun masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Maka pada masa-masa akhir Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915-an sampai tahun 1922, sebagian besar dari penduduk Armenia yang tinggal di Anatolia itu hilang. Nah, hal ini kemudian dikenal sebagai pembantaian orang Armenia atau genosid Armenia. Jadi tahun-tahun 1820-an sekian itu kan Armenia sudah menjadi Armenia modern. Armenia modern ini dari Erivan dan Karabakh yang masih merupakan daerah Kesultanan Persia. Ini dijadikan salah satu daerah kekaisaran Rusia untuk sementara. Nah, adanya revolusi Bolshevik di Petrograd, inilah yang memungkinkan Armenia itu menjadi republik merdeka dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian hari menjadi bagian dari negara Uni Soviet lagi. Nah, wilayah Armenia yang dikuasai oleh Uni Soviet kemudian digabungkan dengan wilayah Georgia dan Azerbaijan menjadi Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia. Ini terjadi pada tahun 1922 dan 1936. Lalu pada tahun-tahun 36 sampai 91, ini agak lama, Armenia ini berdiri menjadi wilayah sendiri sebagai Republik Armenia, walaupun masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, pada masa-masa akhir Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915 sampai 9, cuma kira-kira sekitar 5 tahun lah ini, 5 tahun atau 7 tahun lah. Sebagian besar dari penduduk Armenia ini yang tinggal di Anatolia itu hilang. Nah, hal ini kemudian dikenal sebagai pembantaian orang Armenia atau genosid Armenia, yang diyakini oleh orang-orang Armenia dan sebagian besar sejarawan Barat sebagai pembunuhan massal yang didukung atau dilakukan oleh pemerintahan satu negara. Jadi negara ini telah melakukan pembunuhan massal, genosid. Tetapi otoritas Turki membantah terhadap tuduhan itu dan bersikeras bahwa angka kematian yang terjadi adalah akibat dari perang sipil dan yang diperparah dengan penyebaran wabah penyakit dan kelaparan dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Kalau sekarang ya kayaknya mungkin ya ada genosid, tapi nggak begitu kentara lah. Pakai virus penyakit COVID mungkin. Bisa jadi itu langkah loh. Yang namanya wabah COVID itu bisa jadi Skenario. Bisa jadi itu pembunuhan, rekayasa pembunuhan massal dengan modus kesehatan. Bisa jadi seperti itu. Yang dilakukan siapa nggak tahu kita. Patut kita curigai. Iya. Zaman dulu aja kan. Ini kan di zaman dulu kan diperparah
Jadi Turki waktu itu membangun apologi bahwa ini karena wabah penyakit dan memang memang waktu itu ya memang mengatakan ini wabah yang penyebaran wabah penyakit dan kelaparan dan memang korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Perkiraan jumlah penduduk Armenia yang terbunuh waktu itu berkisar 650-an ribu sampai 1.500.000 loh. Itu banyak sekali. Ini genocide loh ini. Ya. Ini negara Kristen pertama loh, Ki. Melakukan genocide seperti itu. Meskipun negara Turki ya waktu itu membangun apologi barangkali wabah penyakit gitu lah. Tidak mau disalahkan lah. Mungkin di genocide melalui wabah penyakit. Jadi rakyat Armenia dan beberapa negara lainnya di dunia ini telah berkampanye selama bertahun-tahun agar kejadian ini diakui sebagai tindakan genocide yang brutal. Beberapa negara tetap menuduh seperti itu, tetapi banyak negara lain yang memberikan tekanan pada gerakan ini dan tidak ingin mengakui secara sah bahwa pembantaian massal di Armenia digolongkan sebagai genocide. Mereka tidak ingin mengakui itu, gitu loh. Jadi Armenia itu masih disibukkan oleh konflik berkepanjangan dengan Azerbaijan sampai hari ini. Ya. Jadi hal-hal yang mengenai Nagorno-Karabakh, enclave yang sebagian besar dialami oleh bangsa Armenia yang kini diperintah oleh Azerbaijan, itu memang ya berlangsung agak berbelit-belit memang. Jadi menurut Armenia, Nagorno-Karabakh ini menjadi bagian dari Azerbaijan akibat ulahnya Stalin yang memasukkan daerah tersebut menjadi bagian dari Soviet Azerbaijan. Jadi konflik militer antara Armenia dan Azerbaijan itu dan peperangan memuncak saat kedua negara merdeka dari Uni Soviet tahun 1991. Nah, pada bulan-bulan di tahun 1994 lah, saat gencatan senjata angkatan perang Armenia berhasil mengambil alih tidak saja Nagorno dan Karabakh, tetapi juga daerah-daerah lainnya yang disengketakan dengan Azerbaijan dan dinyatakan sebagai haknya. Jadi kemudian keadaan ekonomi kedua negara ini dalam keadaan pincang. Akibat apa? Akibat dari perang yang berkepanjangan dan tidak adanya resolusi damai. Nah, kalau saya ya menurut pendapat saya ini ya karena ulahnya si Stalin tadi mungkin, bukan karena sebagai negara Kristen tadi lah. Biar kedua negara itu akhirnya bunuh-bunuhan. Ya bunuh-bunuhan ya biasa. Komunis itu kan selalu suka membuat yang namanya politbiro. Jadi membuat organisasi di dalam organisasi dan kemudian antar organisasi di dalam organisasi tadi itu perang sendiri, divide and perang. Nah itu kan kelakuan, bisa jadi kelakuan Stalin tadi itu. Jadi saya kira itu. Nah, pembantaian yang terjadi itu agak bisa diapologikan. Oh, ini konflik horizontal antara satu negara dengan satu negara lain. Iya, konflik horizontal. Jadi ini konflik ini tidak didasari dari konflik agama antara Armenia atau dengan Iran dan sebagainya, enggak. Tapi soal perbatasan. Nah, kemudian
dilanjutkan dengan politik pecah belah itu tadi itu. Ini disengaja oleh Stalin, pecah belah, belum menyebar kabeh. Ya, ya begitulah kelakuannya buat Politbiro. Maka pada akhirnya dari episode pertama saya menjelaskan tentang sejarah Uni Soviet, kemudian sampai kepada Glasnost dan Perestroika. Kemudian Glasnost dan Perestroika itu dijadikan sebagai payung hukum dari negara-negara 15 negara yang berasal dari Uni Soviet tadi menjadi negara-negara sendiri. Antara lain Ya, Armenia. antara lain salah satunya pada kesempatan ini kita membedah masalah Armenia. Yang kesimpulannya nomor 1, Armenia ini ternyata telah kita temukan menjadi negara Kristen pertama, bukan Vatikan ya. Tapi ternyata betapapun ini menjadi negara pertama dari Kristen pertama di dunia, konflik-konflik intern yang terjadi di Armenia, Azerbaijan dengan Azerbaijan dan sebagainya ini bukan dilandasi dari konflik antar agama karena perbedaan agama, tapi karena konflik perbatasan. Ini luar biasa loh ini. Bukan karena konflik atas perbedaan agama, tetapi karena perbatasan. Saya kira sahabat Brotoseno Inisiatif selintas tentang Armenia kita akhiri sampai di sini. Tetap sehat, penuh semangat dan berbahaya. Pak Baris saja. Ya, oke. Salam. Iya. Seramai kok. Armenia. Enggak, demis paling demis. Yo, oke. Thank you.